Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama aku sebagai pemandu di sini, kalau tanda tanya sedak denya ngabdi wa itu lan cak manca-manca ngomong di situ. Aku ditunjuk di pemandu acara kita malam ini, maka di jalan ia laku sampaikan sebelumnya inilah berjalan secara maraton. Mulai dari hari Rabu. Sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita tetap diberinya kesempatan, kesehatan, kenikmatan sehingga kita berkumpul bersilaturahmi di rumah Makiptia ini. Kedua kalinya selalu dan tentu saja tidak henti-hentinya kita memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita kirim kita dapat maghfirah, dapat hidayahnya, khususnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi aku sampaikan sebelumnya bahwa kita kumpul ini ndek meringkihi acara pagi. Ya pertama langsung saja ini maka kita di danu. Ya pertama aku minta waktu malam ini enggak kamu sedadinya anak cucu puyang ini agak malam ini oi. Jangan ngeluh ngede malam pula ganggu dek tawagi ngago segala macam pa. Malam ini enggak pagi kita dek ngago khusus acara cucung puyangnya. Nah itu ya pertama ndak dipersiapkan baik boga baik betina bahwa acara pagi itu akap juga mulai. Kita ndak sarapan kudai gale akap. Jadi minta tolong nggak anak kandang nggak kerbayan nyiapkah konsumsi sarapan giakap pagi. Laude macara sarapan kita mulai seakhirnya jam 8 dimulai. Artinya kalau pacak di bawah jam 8 lah pacak dimulai. Acaranya itu ya pertama kita ke arah-arahan berterbangan. Siapa ya diarak? Meraju, enggak tunggu tubang tiap jungku. Jadi pagi ia merasa tunggu tubang, enggak merasa meraja. Bersiap kadisioi, mangke kadiara. Bada turun, bada jema mulai ngarak di rumah Ma Febri. Di rumah Mamraju ke sini. Pandaannya mungkin pok panda itu panjang tabuhannya. Ada stilan jema itu. Dia tahu aku mana ngurai gajinya. Itu jadi bersiaplah pertama tunggu tubang tiap jungku. Ia kedua meraju. Meraju ini kapanlah dikaji yang muziarah puyang di surang banyak 3 tambah 2 tambah surang berarti 6 meraju dan bertingkatan. Pagi kaki saksikan ada meraju tingkat bawah, ada meraju tingkat menengah. Bahasa kita ini tamu bahasa adatnya ada meraja tingkat tinggi, ya tinggi sekali. Tadilah kami hitung meraja ya tinggi sekali 3 orang, 3 begading. Bersiap pagi itu kadisiui. Meraja ya menengah 2 orang,
meraja ye paling rendah suang. Itu tunggu tubang. Tunggu tubang ada tunggu tubang mulai di Makeptia. Anak puyang 6. 6 ini 5 betina, seorang bugal. Jadi ia betina inilah ia ada tunggu tubang. Jadi 5 tunggu tubang, seorang meraja. Mereka dikatakan jungku. Siapa-siapa tunggu tubang kan disebutkan maka dia ceklap tidur malam ini merupuknya kan disiap pagi. Kasih arak-arak tadi kan disewai maka dia ceklap tidur. Pertama anak puyang ini di Makeptia. Cik Dap ada tunggu tubang. Yang kedua di Mapurai, Cik Nda anak puyang. Yang ketiga Sumia di Maaslam. Yang keempat Nuria di Maruslan. Yang kelima Sudia di Majami. Itulah tunggu tubang ia kan disioi pagi. Itu di acara kita. Kira-kira lah anak kita lah nyambung deh kan. Nah selanjutnya sengaja dikumpul kapal malam ini nyusun acaranya kan dibuat terakhir makanya maka de perlu kita banyak-banyak yang penting jemaya ka jalan ka acara nyusun di mana ia seringkehnya. Selanjutnya aku kabar cerita nggak sedadinya. Sebenarnya cerita ini selama 3 malam ia duduk malam ini di tengah-tengah kita ni lah muak pula nengangnya Tuku sampai ke titu-titu lah. Hanya ia baru ada yang sampai petang ini, ada yang kemari, ada yang luhur tadi, ada yang malam nih. Lom kang aneh. Hanya walaupun lah sering kali kita nganeng hari 3 hari ini, kita nganeng pula malam ini. Sebab salah satu oleh-oleh kita ini oleh-oleh kita ndek bagok puyang ni salah satunya acara aku ngomong malam ini. Macam cerita kanya enggak cuma. Karena diakui atau tidak di dosen laman lah waduh cuma tak belajar enggak aku ni mana cara pelaksanaan ziarah ini. Ziarah ini kan saya ziarah puyang. Jadi aku ni lah bergaduh catatan karena hari seminggu ini nih berjagal di mana badan mandong puyang, di mana badan manineng-nineng dijagal gale sampai ke Tanjung Agung. Ternyata ada di Segamet, ada di Remantai, ada di Pajar Bulan, ada di Tanjung Agung, ada pula ya di Martenang. Ini kanya di panjang-panjang kadi babet-babet mangke jelas cerita puyang ini. Jadi dimulai silsilah lisan saja untuk penganingan. Kalau mudah-mudahan namlau dia menjara puyang sketnya atau apa sket namanya itu tadi di garis-garis di kutak itu kan dibuat untuk sementara entah mana persiapan Jumhar dan Ardi masalah anak cucung Jungku karena dia menyelesaikannya mudah-mudahan selesai. Pagi dia ini cuma sempat ngenjukkan lembaran kertas saja
Iya isinya anak cucung nenek deperjungku. Kadinjuka setiap jungku bagi yendae motokopi kemah ketua jungku. Pagi yang nyinggung laudin bago. Nande selanjutnya kadi kembang kabel kadi buat kareringkenian dalam bentuk buku. Mungkin buat tuh apa sebulan apa 2 bulan kadi sampaikan. Selanjutnya karena ini diketahui memerajikan kita ini pada jauh sehingga tumpuan ajungan aku nilah ia kan nyampaikannya dia dekat tertib dia seharusnya nyampaikan ini karena aku nih jalan nian catat nian bahkan bertemu nggak narasumber nian sehingga ku sampaikan nggak kamu. Ya pertama baca kudai Puyang ya kita ziarah ini namanya Nur Bima. Puyang ini lahirnya dusunnya di Tanjung Agung. Puyang Nur Bima ini 9 begading. 9 begading ini 6 bugal 3 betina. Puyang rumah ini namanya Nur Bima. Dari 9 begading ini nama endongnya Endong Puyang. Ia di Tanjung Agung. Ini Simon. Nama bapangnya kalau ya nama resminya dia Puyang Simon. Laki Puyang Simon ini Abdul Ghafur. Cuma panggilannya ini dipanggil Sindang. Puyang Bugal itu Sindang mantaunya. Jadi Puyang Sindang enggak Puyang Simon. Itulah terjadi Puyang rumah ini. Ada anaknya 9. Ya paling tua masih anak ini bugagal 6. Ya bugal 6 ini ada bugal 6 3 betina. Anak tua nama Puyang rumah ini dengan anaknya ya paling tua. Nama anak Puyang Simon tadi ya paling tua Jetina di Tanjung Agung. Mate Puyangnya. Jangan ke Puyang nenek saja lagi lah mate. Puyang Jetina dengan anak Puyang Nur Bima ini ada anaknya 3. Ia paling tua namanya Surya. Ia kedua Haji Zubaida. Ia ketiga Sahil. Nah Puyang ia paling tua ini anak Surya ini anaknya ada 3. Hanya badan di Lampung kali. Tidak lagi nunggu bandar. Kemudian Puyang anak yang kedua Subaida badahe di Tanjung Inim. Nama lakinya nenek ini nih Nura. Ada anaknya di Tanjung Inim belum sempat ngubunginya. Ia ketiga nenek ini namanya Sahil badahnya di Martenang. Itulah dengan sanak Puyang. Jadi dengan sanak Puyang ini namanya Jetina, ada anaknya 3, badah turunannya ada ia paling tua di Lampung, ia tengah di Tanjung Inim, ia lanang di Martenang. Tentu saja lah anak cucungnya itu, mungkin lah mati kalau itu.
Itu ya kemudian anak puyang Simon ya nomor 2 betina namanya Nurbima nyala di rumah ini. Nurbima ia ketiga namanya Ayu C. Belum kedapatan di mana badah anunya ia Ayu C ini. Ia Nurbima inilah ia kita. Ia anak cucu lah kumpul malam ini. Puyang Nurbima gila hai, malam ini di dekat berdosa. Kanjuknya 5 malaikat turuh sahnya kata dia kan apa itu dencong menang itu. Puyang Nurbima ini hidupnya 9 begading, 6 bugal, 3 betina. Kadek beradik dia kedai ke anaknya. Ia paling tua bugal Haji Romli namanya. Tumutnya ke rumah Padlah. Di Mapadlah itu tuh anak cucung puyang bugal ia tua. Ia kedua namanya Golman di Mahabibah. Ia ketiga muanai puyang ni namanya Haji Yakub di Masehria. Ia keempat Haji Ahmad. Ia kelima Haji Abdullah. Ia keenam Abdul Aziz nama puyang. Cuman empai enggak sebatas nama itulah belum ditelusuri. Dia tugonnya di Tanjung Agung kali. Nah ini cerita. Ada puyang bugal ini ya mati bujang, makanya dihitung 5 tinggal 8 tadi. Mati bujang dan nuntut ilmu di Baghdad. Namanya Abdullah. Jadi itu 9 begading tadi mati di Arab Sugang, ia tinggal di sini 8 begading. Itu. Oh, lo itu kan? Cuma ini rincian catatan paling nggak sebut nama saja ini, gila. Iya puyang anu tadi di Mapadlah, anak cucunya di sana. Iya puyang paling tua, bukan Haji Rumli namanya. Iya Golman di Mahabibah. Mana Mama Sehren tadi? Dia itu diajak tuh karena kena nggak puyang bugal tadi. Nah. Ia ketiga Haji Yakub di Masehria. Nah itu puyang. Ini puyang gitu. Ia keempat Haji Ahmad di Mama Mak Kutub. Tadi datang di malam nantunya datang diajak Mama Kutubnya utus ni nantunya dek sahnya dek. Malam ini alhamdulillah Mama Kutub datang. Jadi maksudku kehadiran jemego itu tuh ada arti tersendiri, bukannya undangan. Sebenarnya ngundang pula itu. Itu makanya tadi dikatakan pada waktu petang ini di kang ngajak jemu di kang ngajak undangan lain di anak cucu puyang nila. Hanya ditafsir undangan tadi macam Mama Dailami. Ini puyang di Masehria, puyang Haji Yakub. Anak lanang gitu. Kemudian Abdul Aziz di Mama Mak Strimen, mupanya dia ini lah beberapa kali diajak dia datang aja. Hanya dia sampai lah diajak. Hanya belum datang. Mungkin ada kesibukan atau hal lain berarti dia datang sini. Tidak kawan. Jangan. Nah kemudian puyang betina
Subaidah tadi di Tanjung, kita sulit boleh ngobonginya, perlu waktu, perlu tenaga juga di situ. Ayo cek nih lumpur kedapatan leko. Empai namanya itulah. Tinggal puyangan kita yang nak cucunya berkumpul malam ini Nur Bima. Lanjut ke turunan puyang Nur Bima. Dipanjang ini masalah gak ada rugo ndak dia luka ini. Puyang Nur Bima 3 laki istri. Artinya dia ini 2 kali kawin. Pertama puyang Nur Bima ini kawin, nama lakinya Muhammad, di Pantau Kelantan. Itulah lakinya pertama, di Pantau Kelantan. Reti Kelantan itu hitam. Menurut cerita jemaya dulu-dulu, puyangan kita ni madaknya, mohon maaf bukan ganjil. Puyangan kita ni cantik. Kawin nggak cucung Raden, empok hitam cucung Raden. Nah, sampai-sampai ndok madai tanya nyelin wak ini nek kejusen, kalau dengar nih cucung Raden, bukan, kalau dengan kan nenek kejusen itu asalnya Tanjung Agung juga. Kalau dengar nih cucung puyang Simon, ngap dengan hitam kan ini. Karena puyang Simon ini dek beradiknya betina gale, dipanggil 7 putri. Timang ke alap 7 putri. Termasuklah puyang Simon. Balik ke puyangan kita yang nama Nur Bima tadi. Ada tadi ku diskusi kapal, mungkin lajundo hitam tu pengaruh puyang Kelantannya karot tadi. Baca saja itu, baca masuk akal. Nah itu, jadi puyang Nur Bima kawin nggak puyang Muhammad atau Kelantan, ada anaknya 3. Betina gala. Ia paling tua namanya Cik Dab, ia 2 Cik Endang, ia ketiga Sumia. Puyang Kelantan mati, puyang Nur Bima jada. Tahu, kamu mati janda. Ini lo kataku di awal tadi, karena cuma nyalap dia pening pala gilaku puyang ngulang ngambil bagian lagi, nggak puyang bernama Abdul Muin. Banyak yang pai ziarah puyang nila di mana pada puyang Abdul Muin turun, dek tahu selama ini, termasuk aku. Puyang Abdul Muin ini janda pula. Jadi sama-sama janda. Ada anaknya 3. Puyang Abdul Muin ini 2 betina, seorang bugal. 2 betina ini ia paling tua namanya Nuria. Ia 2 Sudia. Ia ketiga bugal Yusuf namanya, hanya mati gicek. Jadi semending nggak puyang di rumah ini, ada anak betina 3. Ada gala, hidup gala. Jadi sama-sama bawa anak bahasa kita. Setelah kawin nggak puyang di rumah ini, ada penerusnya seorang bugal, namanya Nenek Burden Amin. Nah, itu mangke mudah mencernahnya ku cerita kalau itu. Olo itu ceritanya puyang madang. Jadi
Kalau di hukum adat tujuan puyang kawin dulu ndek nyatuka dua anak ditinggal tadi ini. Ada ya ditinggal endung, ada ya ditinggal bapang. Jadi makanya ku kata waktu ziarah puyang itu jangan merasa berdulu berkelian. Karena cita-cita puyang ndak nyatuka dua keluarga, bukan dipisah. Nah dengan ziarah puyang lanjut berarti persatuan keluarga itu. Inilah dek sekenalan lagi ini nih. Pai tetunggal malam ini lah saling payah ya deh malam ni lah pai pacak. Enggak cerita, walau itu kata ini. Wow. Jadi puyang di rumah ini bawa anaknya 3. Puyang boga kisah di Pajar Bulan tadi bawa anak 2. Ada anak Sugang namanya Nenek Meraja, Nenek Borden Amin. Itu. Di mana badah Puyang Abdul Muin turun di rumah Mah Ribhan maksudnya ya. Di rumah Ribhan Pajar Bulan. Mbak ini lagi penunggu rumah itu tunggu tubang penerusnya Lukman. Lukman ini anak mama Geden ya. Adeng Sahril laki Linah. Pada rumahnya di pas tikungan di Parakma Nazarman loh nah. Tahu dalam rorong itu kan. Oh. Itulah pada tunggu tubang Puyang Meraja Bugal di Kediak. Jadi anak nenek rumah ini 3 tambah bawaan nenek Puyang Bugal tadi 2, 5 ditambah nenek Meraja 6. Itulah jungku kita. Kayaknya gagang ngomong bertanya kah? Kalau gagang ziarah puyang, amu ziarah nenek lo kita ni jungku. Nah, itulah tata urutan nenek moyang kita dulu. Selanjutnya jungku. Jungku ini ada 6. Bermasalah pula lu tadi lah pula. Jadi jungku 6 ini pertama jungku di nenek di Makeptia, nama nenek Cek Dap, jungku pertama, jungku kedua Cek Enda, jungku ketiga Sumia di Maslang, jungku keempat Nuria di Maruslan, jungku kelima Sudia di Majame, jungku keenam Borden Amin di Mapibri. Masing-masing ada gala keturunannya. Ya pertama dan nenek Cek Dap ada 7. Ya kalau anaknya lebih 7 katanya. Banyak mate. Tadi lakukan kah, mudah-mudahan dan insya Allah Tuhan memberikan rukhsah keringanan kan dengkok ini dencong-dencong ini ya. Jadi kak anu kan ini. Nenek Cek Dap pagi tadi disampaikan berapa orang anaknya, cucungnya, cicitnya. Selanjutnya nenek Cek Nda. Nah di Mapurai tua punya ia bermasalah tadi lo puyang tadi lo. Puyang nenek Cek Nda ini 3 laki istri.
Nah itu makanya mengharap neon petang ini itu Nasir sampai ya, ini karena suatu hal lautan ini katanya sakit berat di Lintang, sehingga dengan segala keberatannya dia ini mohon maaf katanya dia tahu perencanaan memang kabalik. Nah di Mapura ini ya pertama nenek nih kawin nggak nenek di Mamule ya. Nah di Mamule ada bahasa nganggau merincung. Jadi nenek bugal itu madae janda, kemudian kawin nggak nenek cek nih, kawin nggak anak tua meraja. Itu cerita ini. Nurut cerita, nenek ini milu ke Mamule, Kak Haji Mas Susri Haji Ruyani dan Wak Farida Wak Mamule mesakkannya itu nenek cek di Mapuroi. Kawinnya nenek ini ada anaknya 2, hanya mati. Mate nenek mate, janda lah nenek C. Dia janda ngulang kawin lagi. Enggak nenek Yunus sama dia salah namanya. Nenek Yunus ini janda pelem bawa anak sugong nenek C di Mapurai tadi. Nyelah ndok tua Najmah namanya. Agak agak lilit gitu kan gitu ya. Nah, ndok tuh Najmah ini bawaan nenek buga dengan nenek buga gini, nenek dengan nenek buga ini ada anaknya 2, ndok cek Mapurai nggak ndok cek Maparhon. Itu. Jadi hitungan anaknya nenek kecil ini mulai di bauan nenek pertama dulu Uwak Mamule, Kak Haji Masus, itulah anaknya. Nenek mati kawin dengan nenek kecil ia bernama Yunus tadi, bawi anak pula namanya Najmah. 3 enggak ndok tuh Najmah. Ditambah ndok cek Mapurai enggak ndok cek Maparhan. Jadi 5 berading. Amu kumpulan kah ziarah pertama mak baca Mapurai jungku dikit anak cucu. Keberatnya mabuda itu amu dak pupuan 5 juta segagang. Bacaan pertama. Ternyata setelah dikaji, banyak dek beradik. Bahkan berbalik. Balik ke Aston gitu. Kumpulan malam. Aston lagi. Aston angkat tangan, dek sanggopran katanya kamu sembahyang, sembah ini kaku sanggupi. Oke, terima je ku jangke dek milu. Ia penting bersatu. Dia dekat diukur, ia besar kecil. Jadi sehingga terlaksana sampai malam ini. Jadi itu kita nak nyampaikan nganggau tadi likoh pagi panjang waktu tertidik kina. Hanya mau malam ini lah diserukan, tinggal baca cucung-cucungnya saja, ini lah. Itu satu. Saya terpeluas ini. Kopi itu perlu dianggar ke hati ini, dia tahu nggak? Boleh deh. Itu ya satu. Dia kedua, kok kira jelas, nggak lebih jelas lagi kita secara empat mata atau dari hati ke hati, lain waktu kan? Ya penting kita selalu ada bayangan kamu. Terus ya kedua,
nenek kecil Sumia di Ma'aslam ini juga bermasalah dikit aja. Tidak banyak. Ya itulah nak jelaskan tuh. Maka kita boleh ziarah puyang ini boleh cerita ini maksud kata kan. Tuh. Nah, nenek kecil Sumiah ini ada anaknya 5. Yang pertama Siti Samsul, yang kedua Cik Ayu, yang ketiga Khatimah, keempat Amimuddin, kelima Makramah. Mungkin adilah baca adilom itu. Nah, ia nomor 2 ndok kecil Cik Ayu mati. Mohon maaf ada ada bapak cik di sini. Ada. Jadi mati lom dia keturunannya. Ada mati pula. Ada lom dia mati. Ada keturunan mati sehingga janda bapak cik ni tadi. Janda ngulang ngambil bagian nyelah di pengadu ma asmara. Kakak saman makai cantik. Ma kakak ma bapak cik saman. Tadi ada dia. Ada. Nah, ngapa yang kan perlu disampaikan ni? Maka kita ditanda tanya itu abdi hubungannya ke sana. Payah bacanya. Nah, karena ini matenya dalam ikatan perkawinan tetap bertahan, segala sesuatu baik buruk uzur tetap saling urusi ke Islam. Untuk lain gitu. Dia itulah ya di Ma'aslam tuh dia perlu penjelasan. Jadi Sukri anak kandang di sini, jemu payah bebat itu apa? Gitu. Ada hubungannya di situ karena bapak Cik Ma Asmara itu pernah kawin, enggak ndok Cik Ayu namanya. Hanya ndok Cik Ayu ini ada anak seorang mati boleh, ndok Cik itu mati boleh. Hanya hubungan istilahnya itu kekeluargaan tetap terjalin. Kakak betina balik hidup kami tu. Jadi Ndok cek kira-kira ngulang hidup, kira-kira baik itu. Jadi dia terlepas dalam ikatan keluarga dia. Satu dia mati nget menang itu, dianggap mati ke bapak ceknya, baik itu kira-kira. Apa cek malam ini? Kemudian selanjutnya Nenek Nuriah. Nenek Nuriah ini masih bermasalah pula. Payah nggalinya, badannya dek dia ada seorang 2, pacak laku dikit daripada dia. Jadi bingung anukannya. Jadi mudah-mudahan ke depan ada jawabannya yendek nenek ini. Tapi ya jelas turunannya ini ada di sini. Ruslan dan Astan di sini. Bingung Astan, tak akan dia kepayakan. Mama nanti itu anunya. Jika mama nanti Ruslan, pacar dia ngaju ngebalik. Oh katanya lah stroke, apa berat gala. Oh mama dengan anak madang, jika dia kan ada. Oh mama carinya. Mbak tulah pula kan ya, sudah. Pokok. Udah tertunda aja kau itu. Yang penting salah satu dari darah turunan kita ada Sugang pok deka selengkapnya nyala Astan di sini. Nah selanjutnya Gaano Jungku Nenek Sudia di nenek ini dia bermasalah, dia perlu dijelaskan. Tunggu tubangnya majami. Kemudian Jungku kelima ini ya anak lanang bauan nenek bauan puyang bugal tadi ya bernama Yusuf mati belum keruan matinya nih belum keruan itu belum kawin masih bujang katanya ngecek din mati. Kemudian Jungku ke 6 Nenek Meraja Borden Amin dia permasalahan di situ. Baik aman-aman terlah namanya. Itulah.
Jadi itulah cerita jungku-jungku tadi. Itu apanya ia perlu kesampaikan tadi. Ia apa? Ia nganggau-nganggau tadi. Nah, ia 3 laki istri tadi. Maksudku disampaikan pada malam ini, kaman puyang dulu menjalin ikatan perkawinan itu untuk menyatukan keluarga. Itulah cita-cita dia. Jadi jangan dirusak cita-cita nenek puyang madang li kita. Jangan dengan alasan hukum Islam, Dek Suarez ya ini. Sendong apa? Dek sendong dek desa. Kaman nenek sendong ada sebapang dia bersatu. Itu. Oke, itulah turunannya. Ini jangan merusak cita-cita mulia nenek moyang. Itulah makanya ku sampaikan di malam ini. Selanjutnya, Maman kabar kopi dari selesai. Mudah-mudahan kira-kira ini belum lengkap nih, kita usaha ke kudai di kemudian hari. Artinya pacak berhubungan apakah WHP apakah langsung bertemu nanya enggak aku. Panjang juga ceritanya karena susunan acara di pagi lo kita gawi kata nih. Oh, itulah sepintas penjelasan jungku-jungku anak puyang rumah ini. Jadi harapan dari meraja mewakili meraja-meraja kita ini, aku nih jangan merusak cita-cita nenek moyang kita ndek nyatukan keluarga. Artinya kita tetap harus bersatu. Walaupun senine ngada sebapang dede sendong ngada tadi, kita tetap dalam satu ikatan kaman nenek, kaman puyang dikali. Satu keluarga. Satu payung. Itu. Nah, cerita dikit. Ini cerita tambahan dari Jungku, gulihan kemari ke Tanjung Agung. Balik lagi ke pangkalan tadi, cerita Mapuyang. Puyang ini kita tadi namanya Simon. Bapangnya Abdul Gapur, Puyang Bugal. Inilah ada pengada puyang di rumah ini. Nah, Simon ini dek beradiknya 7 orang. 7 orang ini ku catat kemari. Ma puyang ini ma pejadi puyang dek beradik namanya. Paham Oh. Jemetua anu mah ndong puyang dek beradik kira-kira. Mandong puyang ini betina gala. 7 putri tadi. Betina ini ya pertama nama ndong turan puyangan kita ini Bainden. Ia kedua Nerda. Ia ketiga Simon. Inilah puyangan kita. Puyangan ketika manwa. Kemudian Baimbang. Baimbang. Kemudian Indania. Nama puyang. Kemudian Baindun. Kalau tadi Bainden, ini Baindun. Oh, ya ke nomor 6 nih. Ketujuhnya Masinden. No. Nah, itu betul. Nah, ku sampaikah dek beradik pejadi puyang ini ada kebanggaan dikit dulu. Artinya dinutup kemungkinan dari anak cucu puyang ini ada tini jadi jemaya hebat dikit pada hebat palang dari puyang Indania badah ini dibayur semende lembak nyelah puyangan kata Idi Yusuf ia pernah jadi wakil gubernur. Nah, berarti pecahan puyang di rumah ini juga siapa tahu merajut kepuyangan kita di rumah ini anak cucu ngekele kan jadi gubernur ramlau dan wakil. Amin. Allahumma amin. Itu ceritanya.
Jadi sekian masalah jungku, mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan paham. Bagi kurang jelasnya pacak ditanyakan langsung, baik pribadi, baik setatap muka atau HP. Hubungi saja aku. Oh, Puyang Kelantan tadi ya, nyilah. Dia teringat aku tadi tangkanya mana, saya tinggal tahu. Puyang Kelantan ini turunnya di Mamule. Puyang Kelantan ini Muhammad namanya, anak Puyang Tegap. Nama bapang Puyang Kelantan ini Tegap. Tegap ini turunnya di Magawa. Nah, Puyang Tegap ini anak Puyang Raden. Jadi Raja ngapa dipantau Puyang Raden? Dia ni kata mbak ini lagi kepala desa, diutus di pangeran. Puyang Raden ini anak pangeran, ya di panggung itu ibadah jemeng ngobati patah tulang segala macam. Silin. Itu. Jadi pangeran di panggung itu tuh penunggu tunggu tuh bang bayi ini lagi posisinya Yuli namanya. Kutanya kata Madai. Jangan main-main, namun jemu sering agung lah datang atau Puyang cucung Puyang Raden tadi lah datang. Anak lanang katanya itu. Nah itu Raja ma pangeran kita ini pok kita ada ya hitam, ada ya kolat, ada ya noni, mudah-mudahan ada kali hikmahnya itu. Dia tinggal dikit, mohon maaf tadi kanya dia Abdul Moen tadi di Pacar Bulan di Maribahan. Kalau nenek kalau Puyang Muhammad atau Kelantan tadi di Mamule. Itulah. Puyang Kelantan tadi sapnam yo. Ndung nah lo moy. Oh. Keren. Cuma doa kadeket kita sedaknya mudah-mudahan apa tahun depan apa 2 tahun lagi aku ni lah dapat amanat pula ndek catat keturunan Puyang. Kemungkinan kalau selesai danonya tu ke ziarah Puyang. Nah, yang jadi permasalahan itu kadi mana nepekkannya. Banda Mapuyang ini paling tua di Tanjung Agung tadi lalengit, lah tinggalkannya ke Lampung lah kemana-mana tadi. Dibaca untuk sementara waktu itu kemungkinan besar di rumah inilah pula. Minta-minta selesai tugasku tu nelusurit itu dinjuk waktu sampai ke bulan puasa tahun hadapin. Amin. Minta-minta. Selanjutnya kukira aku nih cukup menjelaskan itu. Diserahkan nggak kaji nggak mama nggak uak ndek persiapan kita pagi gimana ya kira-kira ndek meringkehinya usulkah gimana kurang ringkeh katekah dan ndak susun deh tuh jangan gelabakan. Itu saja ku tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.